Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sonia Febianti dengan NIM C0C0211010 dari program studi D3 Akuntansi angkatan 2021 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Baiklah, di sini saya akan membuat video penjelasan mengenai materi hukum perjanjian, MOU dan e-kontrak demi memenuhi tugas mata kuliah aspek hukum dalam bisnis dengan dosen pengampu Bapak Wirmi Eka Putra dan Bapak Adi Ihsan Sukri Amri. Baiklah, pada pokok bahasan pertama terdapat pengertian hukum perjanjian, yang kedua bentuk-bentuk hukum perjanjian, yang ketiga syarat-syarat hukum perjanjian, yang keempat asas-asas hukum perjanjian, yang kelima pengertian MOU, keenam ciri-ciri MOU, ketujuh jenis-jenis MOU, ke-8 pengertian e-kontrak, yang ke-9 jenis-jenis e-kontrak, dan yang ke-10 syarat-syarat e-kontrak. Yang pertama, pengertian hukum perjanjian. Perjanjian adalah suatu kontrak yang mengikat antara pihak pertama dengan pihak kedua. Isi perjanjian harus disepakati oleh kedua belah pihak. Selain itu, ada aturan yang harus dipatuhi oleh masing-masing pihak. Jadi, apa itu hukum perjanjian adalah aturan yang tidak boleh dilanggar. Dengan begitu, hukum perjanjian merupakan hukum yang terbentuk akibat adanya suatu pihak yang mengikatkan dirinya kepada pihak lain, atau dapat juga dikatakan hukum perjanjian adalah suatu hukum yang terbentuk akibat seseorang yang berjanji kepada orang lain untuk melakukan suatu hal. B. Bentuk-bentuk hukum perjanjian. Ada dua bentuk hukum perjanjian yang berlaku di Indonesia. Yang pertama, hukum perjanjian lisan. Perjanjian lisan merupakan suatu kesepakatan antara dua pihak atau lebih dalam bentuk ucapan. Memang perjanjian lisan ini cukup lemah dalam mengikat dua atau lebih pihak dalam kesepakatan. Yang kedua, ada hukum perjanjian tertulis. Jadi, banyak orang yang bertanya tentang apa itu hukum perjanjian tertulis. Perjanjian tertulis adalah suatu kontrak yang ditulis dan disepakati oleh kedua belah pihak. C. Syarat-syarat hukum perjanjian. Syarat sahnya perjanjian dapat dilihat dalam hukum Eropa kontinental yang diatur di dalam pasal 1320 KUH Perdata. Pasal tersebut menentukan 4 syarat sahnya perjanjian, yaitu yang pertama, adanya kesepakatan kedua belah pihak. Yang dimaksud dengan kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu atau lebih dengan pihak lainnya. 2. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Kecakapan adalah adanya kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. Menurut hukum, kecakapan termasuk kewenangan untuk melakukan tindakan hukum pada umumnya, dan menurut hukum setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian kecuali orang-orang yang menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap. Yang ketiga, suatu hal tertentu. Adapun yang dimaksud dengan suatu hal tertentu dalam pasal 1320B syarat 3 adalah prestasi yang menjadi pokok kontrak yang bersangkutan. Hal ini untuk memastikan sifat dan luasnya pernyataan-pernyataan yang menjadi kewajiban para pihak. Prestasi tersebut harus bisa ditentukan, dibolehkan, dimungkinkan, dan dapat dinilai dengan uang. Yang keempat, adanya kausa yang halal. Pada pasal 1320 KUH Perdata tidak dijelaskan pengertian kausa yang halal. Dalam pasal 1337 KUH Perdata hanya menyebutkan kausa yang terlarang. Suatu sebab bisa diartikan terlarang apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. D. Asas-asas hukum perjanjian. 1. Asas kebebasan. Merupakan suatu dasar yang menjamin kebebasan orang dalam membuat perjanjian. Karena kebebasan ini pula sehingga buku 3 yang mengatur tentang perikatan ini juga dapat dikatakan menganut sistem terbuka. Artinya para pihak yang membuat perjanjian bebas membuat perjanjian, walaupun aturan khususnya tidak terdapat dalam KUH Perdata. Yang kedua, ada asas konsensualisme, merupakan asas dalam hukum perjanjian yang menekankan pada awal mula penyusunan perjanjian. Dengan asas ini, perjanjian dikatakan telah lahir jika ada kata sepakat atau persesuaian kehendak di antara para pihak yang membuat perjanjian tersebut. 3. Asas pacta sunt servanda. Berdasarkan prinsip ini, para pelaku harus melakukan kesepakatan yang telah disepakatinya dan dituangkan dalam perjanjian. Hal tersebut dikarenakan kesepakatan para pihak itu mengikat sebagaimana layaknya undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. 4. Asas itikat baik.
merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur, harus melaksanakan substansi perjanjian berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak. Asas ini memiliki unsur utama, yaitu sebuah kejujuran. Kejujuran para pihak dalam perjanjian ini meliputi pada kejujuran atas identitas diri dan kejujuran atas kehendak dan tujuan para pihak. Pengertian MOU. MOU atau Memorandum of Understanding adalah bukti tertulis antara dua belah pihak untuk melakukan suatu kerjasama bisnis. Dapat juga disebut dengan istilah nota kesepahaman. Ciri-ciri MOU. Isi dari perjanjian tersebut dijelaskan secara singkat dan ringkas. 2. MOU merupakan perjanjian prakontrak. Untuk lebih detailnya biasanya akan menyusul nanti. 3. MOU yang ditulis hal-hal yang umum atau pokok-pokok saja. 4. MOU merupakan dasar untuk membuat perjanjian dengan banyak pihak terkait lainnya. Jenis-jenis MOU. MOU terbagi menjadi dua jenis, yaitu MOU nasional. MOU yang bersifat nasional adalah kedua pihak yang merupakan warga negara atau badan hukum di Indonesia. Sebagai contohnya, kerjasama PT dengan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dan sebaliknya. Yang kedua, MOU internasional. MOU yang bersifat internasional adalah MOU yang dibuat oleh pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara asing, atau biasanya juga dilakukan antara badan hukum Indonesia dengan badan hukum negara asing. Pengertian e-kontrak. E-kontrak atau kontrak elektronik adalah kontrak yang dibuat dengan kesepakatan para pihak untuk saling mengikat demi tercapainya tujuan bersama dalam bentuk elektronik. Jenis-jenis e-kontrak. Beberapa kontrak elektronik yang umum digunakan dalam perjanjian bisnis adalah kontrak elektronik mail. Adalah suatu kontrak yang dibentuk secara sah melalui komunikasi email. Penawaran dan penerimaan dapat dipertukarkan melalui email dan kombinasi dengan komunikasi elektronika lainnya. Dokumen tertulis atau fax. Suatu kontrak dapat juga dibentuk melalui website dan jasa online lainnya, yaitu suatu website menawarkan penjualan barang dan jasa. Kemudian konsumen dapat menerima penawaran dengan mengisi suatu formulir yang terpajang pada layar monitor dan mentransmisikannya. Kontrak yang mencakup direct online transfer dari informasi dan jasa. Website digunakan sebagai medium of communication dan sekaligus sebagai medium of exchange. Kontrak yang berisi electronic data interchange atau EDI merupakan pertukaran bisnis secara elektronik melalui komputer milik para mitra dagang atau trading partners. Kontrak melalui internet yang disertai dengan lisensi click wrap dan shrink wrap software yang didownload melalui internet. Lazimnya dijual dengan suatu lisensi click wrap. Lisensi tersebut muncul pada monitor pembeli pada saat pertama kali software akan dipasang dan calon pembeli ditanya tentang kesediaannya menerima persyaratan lisensi tersebut. Pengguna diberikan alternatif I accept atau I don't accept. Sedangkan shrink wrap lazimnya merupakan lisensi yang dikirim dalam satu bungkusan, misalnya disket atau compact disc. Syarat-syarat e-kontrak. Berdasarkan pasal 1320 BW, ada 4 syarat sahnya suatu kontrak. Yang pertama, adanya kesepakatan pihak-pihak yang berkontrak. Yang kedua, pihak-pihak berkontrak memiliki kapasitas atau wewenang hukum. Yang ketiga, objek kontrak yang disepakati jelas. Yang keempat, kausa kontrak halal. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.